Sudah, Ustaz. Oke, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Kita sekarang masuk ke masih di pembahasan taksis, dan sabar dengan pembahasan taksis. Sorry. Ya, ini dia. Terakhir kita bahas hal-hal yang sebagian ulama menyatakan itu mukhasis, padahal bukan. Ya, itu 4 hal. Apa aja? Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Wal asahu anna atfal 'ami 'ala al-khas wa ruju'a dhamirin ila ba'din wa madhhab rawi wa dzikra ba'di afradil 'am la yukhassis. 4 hal yang bukan mukhassis. Atful 'am al khas, yang mana usuliyun memberi contohnya rata-rata adalah atful khas al 'am, ya. Karena memang di sini berlaku kebalikan. Yaitu misalnya apa contoh? La yuqtal muslimun bi kafir wa la dzu ahdin fi ahdi. Kita review dulu yang bukan mukhassis. La yukhassis. Coba tadi satu, atful khos al-am. Karena itu yang dicontohkan oleh Syekhul Islam. Atful khos al-am dan sebaliknya. Tapi yang di hadis atful khos al-am. Ini tidak mentaksis. Dan contohnya misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuqtalu muslimun bi kafirin wala du ahdin fi ahdihi. Gitu ya. La yuqtalu muslimun bi kafir wala du ahdin fi ahdihi. Di sini ada atful khos alal am. Ya, udah pernah kita jelasin bahwa la yuqtal muslimun bi kafir. Ini muslimun nakirah. Fi siyaqi apa nih? Nafi. Yufidul umum. Ya, muslimun bi. Berarti am. Tapi wala dzu ahdin fi ahdihi. Bi kafir juga sama di sini. Juga nakirah. Ya, nanti muslim tidak dibunuh dengan, kalau dia membunuh kafir apapun, ya, dengan semua jenisnya. Ya, dalam artian dia tidak dihukum kisos, dia melakukan perbuatan haram, dia dosa, dia bisa dihukum ta'zir, tapi bukan kisos. Bisa dihukum diat juga tentu saja, tapi bukan 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 kisos. Kemudian wala dzu ahdin fi ahdi, tidak juga muahad. Muahad di sini khos, lebih spesifik daripada kafir, karena kafir di sini mencakup 4 jenisnya apa aja? Zimmi, muahad, musta'man, dan harbi.
Apakah berarti ini taksis bahwa Muslim tidak dibunuh kalau membunuh kafir muahad dan yang selevel atau lebih baik daripada muahad itu musta'man dan zimmi. Berarti Muslim hanya dibunuh, maaf, ya. Wala dzu'ahdin fi ahdihi. Tidak juga muahad, maaf maksudnya. Muahad, tidak juga muahad. Dihukum kalau membunuh kafir harbi. Maaf, dihukum membunuh kafir lain. Berarti muahad, ya, dengan muahad, dengan zimmi, dengan musta'man, ada keistimewaan. Dari situ maka mazhab Hanafi memandang bahwa Muslim tetap dihukum kisos kalau membunuh kafir zimmi, muahad dan musta'man. Karena ini selevel. Dia baru tidak dikisos kalau membunuh harbi. Kenapa? Kenapa nggak dikisos kalau membunuh harbi? Ditaksis lah. Enggak. Taksisnya itu berlaku pada zimmi, muahad dan musta'man. Artinya tadinya Muslim tidak dibunuh kalau membunuh kafir apapun. Karena ditaksis. Ini yang muahad ini dia dibunuh. Wala ahli fi ahli. Dibunuh. Harbi enggak karena memang wajib membunuh harbi. Ini yang tersisa. Ada taksis yang tersisa adalah harbi. Oke, ini contoh mukhasis yang pertama yang la yukhasis ya. Contoh kedua, kasus kedua adalah rujuk domin ila ba'd. Ya, sebentar. Ruju'u domirin ila ba'din. Kalau ada domir kembali. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal mutallaqatu misaluhu qaulu ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Terus dan masih di ayat yang sama Allah firmankan wa bu'ulatuhunna dan suami-suami mereka ahaqqu biraddihin. Surat Al-Baqarah. Di sini ada al-mutallaqat, ada wa bu'ulatuhun dahun. Kita udah bahas waktu itu di bulan sebelum ini problemnya. Gimana problemnya? Yaitu pekan lalu, seingat saya. 2 pekan lalu ya. Iya, pekan lalu kan libur. Bahwa al-mutallaqat, perempuan yang ditalak, itu indahnya 3 quru. Baik talaknya apa? Asal sudah madkhul bihi ya, sudah dukhul. Baik talaknya roj'i ataupun apa yang bukan roj'i, Baik. baik, bain. Sama-sama 3 kali suci, 3 kali tuhur. Jadi kalau ada perempuan ditalak yang ketiga kalinya, dia tetap iddahnya 3 kali suci. Perempuan roj'i ditalak sekali, talak kedua kali, itu iddahnya 3 kali suci. Karena ayatnya wal mutallaqat Nah, kemudian muncul wa bu'ulatuhunna dan suami mereka lebih berhak merujuk mereka. Nah, loh. Kalau yang bisa dirujuk yang mana? Roji itu bain. Oji. Rojai. Nah, bain gimana dong? Kan ini dan suami-suami mereka kembali ke sini. Jadi mutalakat sini rojai dan bain. Apa rojai aja? Tentu kita paham pada akhirnya simpulan akhirnya mirip ya. Cuma cara berpikirnya aja. Karena toh ujung-ujungnya yang mengatakan mutalakat di sini adalah rojai, mengatakan yang bain hukumnya bagaimana? Diapain hukumnya?
Ini yang roja'i 3 kali kuru, 3 kali suci. Kalau bain idahnya berapa lama? 3 kali suci. Dalilnya apa kalau yang roja'i? Ayat ini. Kalau yang bain dalilnya apa? Nah, bagi yang bilang bahwa dengan adanya wa bu'ulatuhun ahaqu birodihin itu membuat mutalakot di sini hanya roja'i saja. Bagi mereka bain diapain hukumnya? Masih ingat? Iya, Ustaz. Yes. Tapi itu bukan jalan berpikiran madhab Syafi'i. Mungkin saya pertegas sini. Kayaknya di pertemuan lalu agak gampang kita. Nah, saya agak gampang menjelaskannya. Karena apa namanya eh, keliru waktu itu mungkin kurang sistematis lah menjelaskan waktu itu ya. Ketika membaca teksnya Syekhul Islam dalam Ghayatul Usul. Masih pertegas ini bahwa madhab Syafi'i memahaminya mutalaqat sini ya udah semua mutalaqat roji'i dan bain. Wa bu'ulatuhun ini roji'i saja. Jadi dia tidak mempengaruhi keumuman yang sebelumnya. Ruju dhamir la ba'din la yukhassis. Dia tidak mentaksis. La yukhassis. Jadi biarin aja. Kalau ditanya, loh, kenapa kita memahami hunna di sini sebagai rojai aja? Jawabannya karena ada apa? Korina. Apa korinahnya? Ahaku biroddihin. Itulah kata Syekhul Islam. Wa yashmalu qawluhu wal mutallaqatu ma'ahunnal bawain. Gitu. Qulna la mahdhura fiha li qorinatin. Nggak masalah karena ada korinah. Gitu, nggak masalah. Ini kan yang dipermasalahkan adalah kok bisa domirnya nggak sinkron dengan mudmar. Jawabannya nggak apa, aslinya nggak boleh. Cuma di sini karena ada korina boleh. Karena ada korina berarti boleh. Allah alam. Tiga apa kemarin? Madhabur rawi. Oh, madhabur rawi. Oh ya sebentar, saya bawakan contoh lain dulu untuk nomor 2. Ya ada faidah dari kitab-kitab madhab lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tabi'uni misalun akhar. Mungkin bisa dicatat ya. La tabi'u al-burra bil burri illa kailan bikailin. La tabi'u al-burra bil burri illa kailan ay kailan minhu bikailin ay bikailin minhu. Yani, takdirnya begitu. Hadis Tirmizi. Janganlah kalian menjual barter gandum dengan gandum ya, kecuali sekail dengan sekail, setakar dengan setakar. Nah, kata-kata kailan bikailin ini kan berat minhu ada unsur hu-nya kembali ke bur. Jangan barter gandum dengan gandum kecuali kalau takarannya sama dalam hal volume. Nah, dan kata-kata kailan di sini, waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar, sebentar ya. Ya balik lagi. Jadi di sini ada domir nih. Kailan minhu, bikailin minhu. Kembali ke bur. Lah tabiul bur berarti kan bur bagaimanapun. Cara menjual bur nggak boleh kalau apa? Dia barter. Nggak boleh barter. Dikecualikan kalau
sekaya kalau sama takarannya, sama volumenya. Takar itu volume. Kita ngerti hukum fikih ini. Nah, sekarang apa yang mau disampaikan di sini? Nah, kata-kata illa kail minhu bikail minhu. Ini mentaksis larangan bur dengan bur. Ya. Nah, tapi seolah-olah dengan kata-kata kail di sini menunjukkan bahwa bur yang dilarang untuk dibarter adalah dengan sama bur ya. Gandum yang dilarang barter dengan sama gandum adalah gandum yang bisa yang ditakar. Gandum ditakar. Adapun kalau gandumnya nggak ditakar, ya, ya maka ringan, nggak kena larangan tersebut. La tabi'ul burro bil buri illa kailan minhu bikil. Berarti, oh bur yang nggak boleh barter tuh kalau bur yang ditakar. Adapun kalau bur cuma setangkup, dua tangkup, nggak apa-apa ada. Kalau nggak sama. Gitu. Kenapa gitu alasannya? Karena kalau cuma setangkup itu nggak ditakar, nggak apa-apa. Karena tangkup kan nggak jelas. Tangkup, tangkup. Saya beda sedikit. Padahal kaidahnya kan al jahlu bit tamatsul kal ilmi bit tafadul. Maka kata madzhab Hanafi nggak apa-apa itu. Madzhab Hanafi memang make yang dua ini, yang nomor dua ini. Rujuk domil la ba'd. Alasannya karena oh ditaksis larangannya dengan kata-kata kail menunjukkan bahwa yang dilarang albur di sini adalah yang makil saja. Adapun yang nggak makil nggak kena larangan. Wallahu a'lam. Tapi dikritik balik ya, misalnya argumen ini adalah bahwa kenyataannya setangkup itu takaran bukan? Setangkup takaran bukan? Takaran volume juga. Jadi volume tidak terbatas pada hal yang kayak akurat gitu. Enggak. Secakup, seambil juga. Setumpuk itu takaran. Karena yang dipertimbangkan adalah volumenya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga apa kemarin? Al-amla madzhabur rawi. Ketiga madzhabur rawi. Contoh yang dibawakan kemarin apa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau bersabda? Man baddala dinahu faqtuluh. Hadis Bukhari. Barang siapa mengganti agamanya maka hukumlah mati. Ibnu Abbas sendiri punya pendapat apa? Perempuan tidak dihukum mati. Ibnu Abbas punya pendapat perempuan tidak dihukum mati. Nah itu menurut madzhab Hanafi dianggap sebagai mukhasis. Ibnu Abbas aja belum periwayat hadisnya war, wa- dan periwayat lebih paham tentang apa yang diriwayatkan. Ar-rawi a'lamu bima rawa. Kalau gitu sah, benar. Taksis dia diterima. Tapi kita, dan ini yang berpendapat seperti itu, nggak cuma Hanafi, tapi juga Hanabilah. Ditegaskan Imam Al-Mardawi. Ya, ini qala bihi al-Hanaf Hanafiyah wal Hanabilah. Kata Barawi. Mazhab sahabi. Contoh lain adalah, tapi argumen kita Mazhab Syafi'i bilang sahabat nggak mungkin mengarang-arang dari akal sendiri, mestilah dia mentaksis dengan dalil lain. Nah, kita perlu ngelihat apa dalil lain. Jangan-jangan dalil tersebut nggak pantas, nggak cocok untuk mentaksis. Karena pada akhirnya sahabat juga bertugas sebagai fakih, mujtahid juga. Sahabat dalam kapasitasnya sebagai mujtahid, seorang sahabat dia sama levelnya dengan mujtahid dari jenjang apapun. Mujtahid, mujtahid dari masa apapun. Misalnya dengan Imam Syafi'i misal. Sama-sama mujtahid. Perkataan pendapat mujtahid seorang sahabat tidak mengikat mujtahid seorang Imam Syafi'i. Gitu.
Jadi nggak tepat dikatakan mazhab periwayat hadis itu mukhasis. Berarti kita memposisikan mazhab sahabat sebagai dalil, sebagai selevel dengan hadis kira-kira atau mendekati. Walhal nggak begitu. Contoh lain misalnya hadis Ma'mar bin Abdullah, Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Apa hadis beliau? La yahtakiru, hadis terkenal riwayat Muslim. La yahtakiru apa terusannya? Illa khati. Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang bersalah, orang yang berdosa. Nah, nyatanya Ma'mar sendiri yahtakir belum menimbun, tapi menimbun minyak. Karena yahtakiru zaid. Gitu. Menimbun minyak. Alasan Ma'mar apa? Nah, gimana sih? Beliau meriwayatkan la yahtakiru illa khati. Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang berdosa. Beliau juga menimbun minyak. Gimana? Maksudnya apa? Ditanya dikonfirmasi. Oh, memandang bahwasanya larangan la yahtakiru illa khati, larang menimbun hanya terbatas pada makanan pokok. Karena memang Nabi apa namanya? Kalau lihat ceritanya memang kesannya begitu, karena ceritanya sedang penimbunan makanan pokok. Maka seolah-olah difahami oleh Ma'mar, berarti khusus tidak boleh menimbun kalau makanan pokok. Kalau minyak bukan makanan pokok, ya nimbun nggak apa-apa, nggak memudaratkan orang. Gitu argumen. Tapi ini tidak menjadi dalil yang sah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena seorang sahabat ketika menilai ini mukhasis, ini yang ditaksis dan seterusnya dia berperan sebagai faqih, sebagai mujtahid yang status sebagai faqih dan mujtahid selevel dengan mujtahid dan faqih lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Tentu bukan dalam konteks meremehkan, tapi dalam konteks memposisikan semua sesuai dengan posisinya. Sahabat orang per orang mujtahid itu ya udah, apa namanya, di berposisikan seperti mujtahid lain. Tapi ingat jangan lupa bahwa madhab Hanafi dan madhab Hanafi memakai madhab Burawi dan juga madhab Hanbali ya. Nah, madhab Hanafi dan madhab Hanbali. Terkenal sekali ungkapan Imam Abu Hanifah. Menarik, Imam Abu Hanifah padahal menjumpai sahabat. Tapi menarik ucapan beliau ya. Kata beliau, "Idza ja'ani sahabah fa'al aini wa ras. Wa idza ja'a amman ba'dahum nahnu rijal fahum rijal wa nahnu rijal." Kalau datang pendapat dari sahabat, saya ikutin. Dan kalau datang dari setelah sahabat, maka mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Abu Hanifah meskipun menjumpai sahabat, tapi memposisikan sahabat sangat tinggi ya. Ini dari sudut sudut pandang ini satu teladan, satu keunikan, unik. Tentu bukan berarti madzhab Syafi'i meremehkan sahabat, tapi kita melihat ya, Imam Abu Hanifah sosok yang mungkin dikenal dengan mengedepankan logika, enggak. Kenyataannya beliau mengikuti madzhab Sahabi. Ya, jadikan ini dalil. Madzhab Rawi. Sama madzhab Hanbali. Kalau madzhab Hanbali mungkin nggak terlalu aneh kan Imam Ahmad. Imam Ahmad ya. Gitu ya. Mungkin banyak orang mengelompokkan beliau berlebihan dalam riwayat hadis, kurang menggunakan logika, walhal itu keliru. Simpulan-simpulan seperti itu keliru. Keempat, balik lagi adalah dzikru ba'di afrodil am la khususnya. Adanya penyebutan satu. Dzikru ba'di afrodil am. Dzikru ba'di afrodil am. Nah, ini enggak mentaksis. Tentunya kemarin kita lihat idza dubil ilham faqat tahur. Hadis satu, idza dubil ihabu faqat tahur. Kalau kulit didabak, disamak, maka jadi suci. Hadis kedua, Nabi melihat ada kambing. Ra'asyatan yajurunah. Kata Nabi, la akhadtum ihabaha ay asyah. Nah, ada yang memahami dari yang seperti ini berarti, oh, berarti
yang sah untuk disamak menjadi kemudian jadi suci adalah kambing, ya ini perwakilan dari hewan yang dimakan daging, hewan yang halal dimakan. Jadi kalau kulit hewan yang haram dimakan tidak jadi suci dengan disamak. Itu mazhab Syafi'i nggak begitu. Mazhab Syafi'i gimana? Semua kulit hewan, kulit bangka jika disamak suci kecuali apa? Anjing, babi. Jin babi ya. Dan juga peranakan dari keduanya atau salah satunya. Kalau hewan yang haram tapi bukan anjing dan babi, disamak jadi suci nggak? Hewan haram dimakan, tapi bukan anjing bukan babi, bukan peranakannya juga. Disamak kulitnya, jadi suci nggak? Jadi suci. Suci. Contohnya apa? Ular, buaya. Tentu kita bukan dalam konteks mendukung apa orang mengeksploitasi buaya dan ular. Tapi seandainya ada kasus kita nemu bangkai ular, bangkai buaya, atau sejenisnya lah, pemanfaatan yang tidak sampai eksploitatif, maka dia jadi suci. Ini tas dari kulit hewan tadi, buaya atau ular. Dia haram dimakan, tapi bangkainya atau kulitnya menjadi suci. Boleh memanfaatkan. Allah alam. Nah, baru kita masuk ke materi baru, nggak apa-apa ya, kita review penting. Wa annal am la, karena ini sederhana nih. Kita cuma menutup bahasan ini. Wa annal ama la yuqsaru 'alal mu'tadi wala 'ala ma wara'ahu. Dan bahwasanya am tidak bisa ditaksis. Ini sebenarnya juga lanjutan dari mukhasis. Yang disangka mukhasis padahal bukan. Mirip ya. Apakah bisa mentaksis dengan kebiasaan, dengan urf? Itu pembahasannya. Jadi boleh dibilang ini adalah yang disangka mukhasis yang kelima. Bisa juga sah juga dikatakan gitu. Karena di buku-buku usul fiqh lain itu dibahas dalam konteks halil urfu yukhassis, halil urfu yukhassis. Jadi dipahami? Oke. Nah, kata Syekhul Islam Al-Ansari, bal yajri al-amu ala umumihi. Enggak, kita patokannya lafal. Uruf tidak mentaksis. Uruf tidak mentaksis. Hanya bisa kalau apa? Lafal. Lihat lafalnya. Lafalnya am, ya am. Nggak bisa ditafsir dengan uruf. Kalau ada yang bilang, bagaimana dengan orang yang bernazar layar kabut dabatan? Kenapa dabat di situ difahaminya hanya apa? Hanya hewan tunggangan. Jawabannya itu bukan pembahasan taksis dengan uruf, tapi pembahasan hakikoh dan majaz. Bahwa ada namanya hakikoh urfiyah. Hakikoh urfiyah. Jadi dia secara kebahasaan lugawi ya bukan hakikoh. Karena dabbah ya, secara kebahasaan itu semua yang berjalan di atas bumi. Manusia pun dabbah. Ini masuk dalam firman Allah, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha masuk. Tapi secara urf, tradisi, kebiasaan, ya, konvensi masyarakat adalah dabbah itu hewan tunggangan saja ya, hewan yang biasa ditunggangi, kuda, keledai, unta. Nah, itu bukan taksis, bukan. Itu hakikat dan majas. Pembahasan hakikat dan majas. Memang kayak agak mirip ujungnya. Agak mirip. Tapi pola pikir udah beda. Pola pikir udah beda. Ini pola pikirnya kalau di sini adalah ya udah lihat lafalnya. Lafalnya apa? Umum apa khusus? Umum, ya umum. Nggak ditaksis dengan urf. Allah al-misal. Tapi kalau madhab maliki, madhab maliki ya, dan Hanafi dalam hal ini yang mentaksis dengan urf adalah madhab maliki dan Hanafi. Mereka bilang mukhasis. Imam Ibnu Haji bawakan contoh juga dalam Al-Mudawwanah. Ini kitab Maliki ya. Ada orang bilang, orang minjem minjem apa? Minjam kuda misalnya. Pinjam dong. Ini kata dia, irkab ha haitsu syi'ta. Apa kata-katanya? Irkab ha haitsu syi'ta. Pakailah kemanapun kau mau. Minjem. Kata Madzhab Maliki,
tidak boleh dipakai. Ini kalau di Mesir akadnya. Jadi dia di Mesir ngomong gitu. Pinjem dong kuda. Tadi dia pakailah kemanapun kamu mau pergi. Nah, hai Zushita ini am bukan? Hai Zushita. Am. Mana pun ngomong. Aina ma aradta aina ma turid. Tapi kata mantap Maliki, nggak boleh. Kalau dia akadnya yang sebutin, kalau ngomongnya di Mesir, nggak boleh ontanya dipakai ke Tunisia atau dipakai ke Syam. Kenapa begitu kira-kira? Kenapa begitu? Ayo. Kenapa kata Mantap Maliki kalau minjam kuda atau jabat mungkin masih sekarang minjam motor, bro minjam motor kata dia, pakai dah kemanapun nanti pergi, pakai dah mau pergi mana? Tadi mau pinjam silakan pakai, mau pergi kemana kek? Nggak boleh dipakai kalau dia ngomong itu di Depok, di Jakarta lah. Nggak boleh dipakai ke Padang nggak boleh. Nggak boleh dipakai ke Bali. Pertanyaan kenapa gitu? Ini mata maliki nih. Bicara mata maliki. Kenapa begitu? Kan kata-katanya umum. Silakan pakai motor ini kemanapun pergi. Naikilah, kendarailah kuda ini kemanapun kamu mau. Kan umum. Kenapa tiba-tiba jadi nggak boleh ke Padang, nggak boleh ke Bali, nggak boleh ke Syam, nggak boleh ke Tunisia dari Mesir? Kenapa begitu? Urfnya membatasi Ustaz. Membatasi karena orang minjem motor mana dia sampai sampai Padang. Kagak ada kalau minjem motor kalau Padang. Kalau Padang nggak minjem namanya. Tapi apa pakainya akadnya? Sewa. Nyewa ijaroh kan bukan i'aroh gitu. Bisa dipahami ya. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i secara usul fiqh setidaknya ya annal amma la yuqsaru 'ala al-muqtad wala 'ala ma wara'ah. Tidak ditaksis dengan apa yang sudah biasa atau apa yang setelah itu muncul. Ya. Jadi nggak bisa bisa ada hadis gini, kebiasaan contoh lain ya. Kebiasaan masyarakat di Madinah itu kalau bur disebutnya to'am. Kalau nyebut maaf, kalau nyebut ta'am bur, makanan. Oh, karena kata Abu Said wa kana ta'amana yauma idzinil bur. Makanan kita hari tersebut adalah gandum, bur. Sehingga kalau dibilang larangan nahaan bai ta'am bi ta'am mutafadilan misalnya, itu tidak menjadi hanya bur saja yang dilarang. Enggak, apapun selain bur. Nanti makanan. Jadi ketika Nabi bilang at-ta'am bi ta'am, jangan dipahami hanya bur dengan bur, enggak. Ta'am bi ta'am itu umum, semua makanan. Hanya dalam madzhab Syafi'i sampai air pun, air ta'am itu ribawi. Bukti bahwasanya urf meskipun orang tersebut biasa menyebut to'am maksudnya lebur konotasinya gitu ya tetap Allah. Pembahasan terakhir malam ini wa anna naha an bai'il gharari la ya'um wa anna nahwa naha an bil gharar la ya'um. Dan maksudnya perkataan sahabat ya, naha an bai'il gharar ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW naha Rasul SAW an bai'il gharar. Kenapa nggak umumnya? Kenapa bukan termasuk al-fadlul am? Al-fadlul umum. Kan ini ada al-gharar. Kenapa hadis ini bukan tidak am? Ayo jawabnya apa? Karena yang membawakan teks nahaan bil gharar siapa yang membawakan teksnya? Sahabat. Sahabat. Bisa nggak sahabat ya menyangka itu am padahal nggak am? Bisa nggak? Bisa Bisa. aja. Ya, sahabat melihat wah ada kasus jual beli gharar. Nabi kemudian melarang jual beli tersebut. Misalnya munabadzah. Wah ada jual beli munabadzah. Nabi larang. Nah, kemudian udah ambil simpulan. Nahaan beil goror. Dari jual beli yang mengandung goror. Padahal Nabi, dia cuma ambil satu sampel itu. Nabi melarang jual beli mula mas atau munabadah. Which is ada gorornya. Tapi kan bisa aja. Keharaman jual beli munabadah atau mula masa bukan karena goror aja. Tapi karena goror dan lain. Sehingga ketika periwayat hadis sahabat bilang nahan bil goror. Kemudian kita ambil persis al goror am. Problematik. Karena sahabat pada akhirnya ya sahabat. Gitu. Bisa saja memandang suatu mukhasis padahal bukan mukhasis. Am padahal bukan am. Mungkin. Dalam hal ini maka nahan bil gharar juga biasa contoh yang populer sebelumnya walaupun diperselisihkan para ulama ada hadis dengan kata-kata seperti itu yaitu adalah qadha Nabi SAW bisyuf'ati lil jar. Qadha Nabi SAW bisyuf'ati lil jar.
Nabi SAW memutuskan memberikan putusan terkait dengan syuf'ah bagi tetangga. Nah, semua tetangga, apa tetangga dengan syarat tertentu. Nah, kalau melihat zahir hadisnya, semua tetangga, tapi enggak. Tetangga yang dimaksud adalah tentang baru ada syuf'ahnya. Ini syuf'ah mungkin pembahasan fikih ya. Agak rumit jelasin di sini, mungkin kita singgung sedikit saja, yaitu kalau ada orang punya tanah bareng-bareng dan tanahnya berserikat di semua titik, jadi bukan setengah milik saya begini, ini saya ini kamu, enggak, bukan. Himalayan Qasim. Jadi semua jengkal dari tanah ini milik A dan B, A dan B, A dan B. Kalau A mau jual setengah, atau dia mau jual, let's say ya setengah lah, kan kepemilikan dia setengah ya. Dia jual secara porsi begini, mau dijual kepada C. Kemudian B baru tahu setelah itu B berhak membatalkan akad A dan C dan membayar uang seharga transaksi C dan A. C dan A transaksi ini 5 triliun, B bayar 5 triliun. Nggak lebih nggak kurang. Kalau kurang dikurangin, diizinkan A boleh-boleh aja, bagus-bagus. Sehingga C nggak jadi beli dan bagian A pindah ke B. Ini syufa. Nah, tapi hadisnya kayak lil jar, semua tetangga, nyatanya enggak. Kalau tetangga benar-benar udah dibagi terpisah, faida itu enggak faida waqatul hudud. Wa surrifat turuq fala syufa kata Nabi SAW. Kalau udah dibagi-bagi, nggak ada syufa lagi. Simpulannya, kalau ada lafal yang kelihatan umum, am, ada al atau sejenisnya, tapi dari perkataan sahabat harus berhati-hati. Lihat, ini kata-kata Nabi atau kata-kata sahabat? Kata sahabat, enggak. Mungkin ada argumen kritikan, bilang kan sahabat paham, paling paham tentang bagaimana meriwayatkan hadis Nabi dengan akurat. Ya, jawabannya betul, paling, tapi bukan berarti selalu. Akhirnya kita pertimbangkan juga pada akhirnya, cuma tidak menjadi satu hal yang pasti kita katakan itu am atau itu khusus. Wallahu a'lam. Sampai sini pengajian kita. Insya Allah di pertemuan mendatang kita membahas jawab soal ghairul mustaqil dunahu tabi'un lahu fi umumihi. Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.